Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satya Putri untuk mengenai dan episode Sore and Tips. Nah, hari ini kita melihat tips bagaimana cara membeli tanah dengan lahan perkebunan di desa. Jadi ini merupakan poin yang sangat penting bagi kita bagaimana peneliti ya. Misalnya saja seorang guru bisa mendirikan sekolah, dokter bisa mendirikan rumah sakit, terus pengusaha bisa mendirikan toko ataupun mendirikan kantor-kantor. Pokoknya semua itu punya mimpi ya. Tapi mungkin kalian ada yang bingung bagaimana untuk tanah mendirikan tanah itu benar-benar bisa ya. Tapi asalkan dengan IPA-nya rendah, bangunannya terlalu mahal dan juga fasilitas rendah tapi mewah dan komersial. Maksudnya begini, jadi maksudnya kalau harga bangunan yang tidak terlalu mahal itu jadi bisa tidak perlu adanya banyak hutang-hutang ya, ataupun ataupun karena fasilitas tidak layak ya. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan tips bagaimana cara yang betul. Pertama, seperti biasa, pilihlah tanah-tanah yang bukan di proyek. Jadi, cara memilih tanah lahan itu tuh sebenarnya tidak boleh di kompleks. Sebaiknya di tanah yang kosong kayak di rumput-rumput atau pelato lahan yang berumput-rumputan. Jadi dengan proyek seperti itu. Tapi proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun untuk mendapatkan proyek tersebut. Lalu kemudian yang kedua, cara ini yang bikin dana. Jadi dana sekolah maupun mall itu tuh kalau untuk mall itu dilakukan bersama-sama ya. Jangan lakukan secara sendiri-sendiri supaya bisa bekerja lebih ringan ya. Akan dengan yang paling penting proyektor bangunan fasilitas bagus. Lalu kemudian yang ketiga, mengejar fasilitas. Jadi kalau fasilitas lengkap di semua bangunan yang akan dibangun itu misalnya ke sekolah, itu sediakan ruangan kelasnya bagus, fasilitasnya terlengkap tuh maksudnya kayak perpustakaan banyak buku, ruang komputer banyak komputer, dan teknologinya juga sudah juga mewah ya. Dan tapi kalau yang fasilitas yang di desa cukup yang sederhana saja, tapi asalkan nyaman untuk belajar. Terus misalnya contohnya lagi rumah sakit. Kalau rumah sakit dengan fasilitas lengkap tuh, jadi proses medisnya bagus ya. Dan masih banyak lagi, pokoknya saya sebutkan di kolom komentar. Dan kemudian yang keempat itu, jika fasilitas ini dengan proyektor ya, jadi kontraktor dengan ini supaya bisa bangun ya. Setelah itu baru deh kalau setelah membeli tanah yang betul tuh pastikan harus dengan adanya pajak yang disetujui. Jadi kalau tidak boleh ada bagian itu. Jadi jangan jadikan tanah yang dibeli itu untuk hal-hal yang tidak berguna ya, supaya bisa mengerti dan menaati semua perintah ya. Jadi sebagai penutup YouTube vlog kali ini, semoga dengan membeli tanah ini untuk pendidikan proyek itu bisa kita capai ya. Tapi itu bisa membutuhkan waktu proses yang lama sampai kemudian kita terwujud. Maka dari itu gunakanlah bangunan yang seadanya aja dulu sebelum kita memilih proyek bangunan baru di kota desa, asalkan lebih bagus dari yang sekarang. Oke, itu untuk vlog kali ini semoga bermanfaat. Dan juga seperti biasa untuk follow sosial media aku, komen dan subscribe kita bagaimana kalian untuk memilih tanah mendirikan lahan proyek bangunan di kota di desa. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.